dia dan ibu juga sudah menjaga dia sejak dari awal lahir. Itu dibilang dekat sombong. Lanjutkan silah mati. Ulang lanjutkan sampai habis. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu termasuk tempat tinggal yang terburuk. Itu dia, pantasnya dari neraka jahanam. Kenapa? Karena sombongnya tadi. Makanya penghuni neraka itu sebagian bahasa besar anak yang sombong. Termasuk sombong dalam kehidupannya kan? Sombong dengan ilmu minta pintar ya kan? Berkawan dengan orang-orang yang tak pintar. Oh, kita nak pandai menghargai kawan. Bapak memang tak pintar, tapi ya Pak berdoa dapat lagi ilmu terus ya. Amin. Bapak belajar Pak terus dengan Pak Dr. Dulu Pak belajar dengan Pak Dr. Sabri Qadir. Karena sudah meninggal, kebanyakan awal ingin semangat juga terus kan. Bapak menolkan aja gitu Pak terus. Ya orang-orang yang bisa menolkan diri itu yang bisa belajar kan. Yang sombong itu mana bisa menolkan diri, dia merasa hebat terus. Makanya karakter negatif ini perlu kita hilangkan dari diri kita, walaupun ada, betul? Karena manusia itu imannya kan naik turun, yazid wa yanqus, betul? Bertambah dan berkurang. Yang kedua, karakter negatif itu di dalam surat 18 ayat 54 dia suka membantah. Nah, silakan baca siapa namanya? Anugerah. Siap-siap kita buat tadikan supaya yang punya anak itu buka. Siap-siap ya. Yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Ya. Wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Paling banyak membantah. Banyak ayat yang disampaikan sudah dibanding-bandingkan agama dari awal itu, tapi dia tetap membantah, dia tidak mau jadi orang baik. Sementara orang muda dapat hidayah, dia tunduk, dia kan? Dia terima ayat itu dan dengan ayat-ayat itu mampu dia melakukan perubahan. Perubahan itulah yang diharapkan untuk masa depan. Orang yang berubah dia akan sukses sepanjang masa. Betul? Orang yang tidak berubah dia akan ditinggalkan oleh perubahan itu sendiri. Makanya orang sukses sudah banyak. Dan Bapak berdoa mudah-mudahan kami semuanya amin. Nah, Bapak berdoa apa satu aja? Hebat lah kamu. Semua badannya oleh Bapak aku bilang hebat lah kamu. Ini Pak saya Pak, insya Allah. Pak saya cerita, bagaimana saya hebat? Caranya hebat itu berpindah kan? Cara hebat itu berpindah, kalahkan diri. Sekolah setelah beda. Guru-guru matematik di mana-mana mereka tuh. Ini orang ada itu mah mainnya ya. Tapi nyoba-rubah sudah heran Pak. Sudah dibawa jalan-jalan, makanya kamu jalan kayak gubernur Jawa Barat siapa nih kalau dilarangnya orang jalan-jalan. Padahal Al-Quran menyuruh jalan-jalan. Dengan berjalan-jalan juga pelajaran. Akhirnya gue pindah nih di Asopa dengan guru-guru, dia jalan-jalan. Apa judul jalannya? KWTT. Singkatan apa? Kunjungan Wawasan Perguruan Tinggi. Apa cita-cita kamu ke pindah? Belum begini. Saya mau aktif Pak. Ya nanti kita jalan-jalan. Iya Pak. Ya. Pede, otaknya rankingnya cuma di bidang studi apa aja yang penting satu. Pengaruh senang kan? Biasanya kalau senang pengaruh kan? Tinggi dia dibuka. Pak saya paling tinggi nilainya dengan Bapak di ujiannya bidang studinya PKN. Kan murah tuh. Iya kan? Lalu pada tinggi dia. Pas dia kawan di KWPT itu minta jadi. Tahu kamu? Sampainya dia tuh, Pak saya sibuk dia sholat. Ternyata di waktu dia diumumkan memang diambil dia. Padahal rankingnya biasa. Dia bisa ditahu. Ini kan paling. Tapi mimpinya sesuai dengan yang dibayangkan. Makanya jangan sampai tidak bermimpi, betul? Biarlah
Ya kan mimpi kamu itu tinggi. Ya kan minimal mendekati sampai lulus dia. Tapi sebelum lulus itu dia coba tes ayat-ayat ini. Dibantahnya orang tuanya guru SMA. Itu katanya kemarin kenapa enggak lulus? Rupanya iya Pak. Melawan orang tua itu memang gagal saya Pak. Pas tes berikutnya Pak saya minta maaf Pak, saya cium-cium pada mama saya. Ternyata Pak dari situ rupanya. Betul itu. Kalau siapa yang ingin panjang umur, berrezeki, berbakti pada orang tua, makanya kamu yang melawan sedikit minta maaf lah. Kenapa? Memang tak ada orang yang langsung bersih, ya betul? Pasti juga pernah berdosa dengan orang tua. Tapi jangan sampai membantah. Dibacakan ayat Allah, Sami'na wa ata'na. Berikutnya, belum lagi yang membaca yang berikutnya. Supaya tahu lah yang baik kita suruh lah. Kesiapan udah terbuka ayat itu. Surat 18 ayat 24. Semuanya pasti kan sudah terbuka. Sehingga kita baca. Berikutnya Habib, mana Habib? Bib. Nah, silakan Bib. Semangat sih Bib. Kamu sukses Bib. Nah. Rupanya banyak orang yang membantah tuh Bib. Itu Al-Qurannya Bib. Silakan Bib. Artinya aja Bib. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang lebih banyak membantah. Banyak membantah. Makanya jangan banyak membantah, apalagi dengan guru, betul? Jangan. Apalagi dengan orang tua, di dalam orang tua, ikut aja lah. Kenapa? Karena kadang-kadang itu sinyal-sinyal yang membuat kita selamat. Banyak orang yang membantah tuh, rupanya nggak selamat. Banyak kisahnya juga, tapi nanti saya kira semuanya. Belum tuh surat 23 ayat 8, silakan. Pencela, silakan baca Jibri. Surat 33, siap-siap yang lainnya juga. Surat 33 ayat 58. Pastikan kamu buka Al-Quran semuanya, karena Bapak habis pilih nama-nama yang baca. Walladzina yu'minunal mu'minina wal mu'minat. Ya. Bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ya, artinya. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Itu dia. Ulang. Bapak minta yang bacanya Habib Ganteng, Habib Abdillah. Mana Habibnya? Habib Sabit. Semangat lagi Bib. Walaupun hari udah mulai siang ya kan, semangat aja lah. Artinya ada Bib. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya. Jadi biasanya yang menyakiti perempuan beriman itu kan, termasuk laki-laki perempuan itu kan memang mengejek tuh. Suka mengejek kawan, membuli kawan tuh di YouTube banyak tuh. Bahkan diiringi dengan pukulan ya kan. Dan sekedar cacian, itu memang sifat karakter negatif. Udah tahu kita itu ya hindari lah, ya kan? Hindari. Bapak minta yang berikutnya, Kelvin, mana Kelvin nih? Belum ada nih. Silakan baca Bin, pas semangat loh. Artinya Bin, surat 33 ayat 58, artinya aja Bin. Enak kita bacanya, sadar kita ini. Bin. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya. Jadi yang mencela-cela itu, yang menyakiti hati kawan sekamar, yang membuli-buli kawan, minta-minta badan besar, kawan punya kekurangan, itu kan karakter negatif tuh. Rugi kita menyakiti orang tuh rupanya. Dan itu adalah karakter negatif yang perlu kita, ya kan, hindari dan hilangkan dalam diri kita. Berikutnya, dia ingat Allah hanya di waktu menderita. Silakan baca Gantai sampai Jibli. Ya.
Namanya gini kasih, beliau bapak. Mudah-mudahan kamu sukses. Ya, silakan. Surat 10 surat Yunus ayat 12. Surat Yunus, siap-siap yang lainnya. Nanti yang lain kan enak juga. Mudah-mudahan yang negatif-negatif ini kita tahu dan kita hindari. Silakan. Baca ayatnya kalau bisa. Surat Yunus ayat 12. Yang lain juga siap. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه الضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Artinya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang tersesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Ingat Allahnya di waktu senang, di waktu menderita. Jangan lupa dia Allah di waktu senang. Ingat Allahnya di waktu menderita. Coba bilang lagi, Arpel Zahran. Mana si Arpel? Mana yang si Arpel? Sukseslah kamu Arpel. Kamu semangat. Sejak awal dia memang semangat. Silakan Arpel. Artinya apa? Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Masya Allah. Setelah dia selamat dari bahaya itu, ingat dia langsung lupa Allah lagi kan? Itu dia. Terus Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. rancaknya yang belum dikerjakan, tapi ibu tadi dengan dipuji, dengan mencucu ada itu di belakang ingat Allah ya kan? Berdoa siang dan malam sampai anaknya besar azab itu. Cucunya besar baru dia diterima tobatnya. Supaya ada pula tobat itu kan diproses Allah kan sampai sesadar-sadar. Tetap dia berdoa. Ya Allah, aku bertobat ya Allah, saya jahat dengan mama saya dulu ya Allah. Mama saya sudah meninggal dunia ya Allah. Rupanya kemarin di catatan ini besok Bapak minta juga kamu pengakuan kamu. Tulis, minta ampunlah kamu. Seiring dengan kamu tulis itu mudah-mudahan Allah hapus ya kan. Daripada besok kamu dibiarkan dosanya. Wahud yang kita lupa tahu mujrimin itu nanti diletakkan kita kamu lihat sendiri seluruh catatan supaya kamu selamat. Nanti Bapak suruh tulis. Nanti berdoa ya Allah seluruh yang tulis ini dosa ya Allah. Ada apa lagi yang pernah pacaran yang berdosa berlebih dari dosa manusia biasa. Memang ditulis. Artinya tenang karena dia bertobat setelah itu dia berubah. Kalau ada orang lain kembali Pak, iya kan? Oh tobat, ini lunas utang hutang ya. Sudah kemarin, mau ya batinnya utang hutang lunas ya, tidak salah kan? Hak orang lain kembali. Cuman orang yang karakter negatif itu ingat Allahnya cuma di waktu menderita. Di azab lah ibu yang punya yang minum dengan tempurung Arabia ini sampai cucunya besar. Rupanya anaknya minta maaf. Apa kata anaknya? Bu, aku sudah bersalah bertahun-tahun durhaka kepada ibu. Apa kata ibunya? Tidak, kamu yang bersalah karena ibu dulu jahat dengan orang tua ibu. Ingat, kamu sekarang, ya kan? Sekarang aja. Besok keturunan kamu bisa menjadi anak pendurhaka kalau kamu nak keluar. Sia-sia kamu jadinya menjadi ilmu jurusan IPA. Sia-sialah kamu kuliah besok, ya kan? Tapi keturunan pendurhaka semuanya. Apa itu? Nah, ibu tadi dapatnya setelah dia punya keturunan kan, punya cucu. Jangan hanya ingat Allah di waktu menderita.
Di waktu kamu bersenang-senang kayak ini, ingat juga Allah ya kan? Baca Al-Quran, karena kamu punya target. Awas senang target baca Al-Quran tuh. Mudah-mudahan Bapak juga bisa menghafal Al-Quran. Amin. Kalau bisa Bapak ini Al-Qurannya 3 juz 1 sama juz 30 juga. Amin. Walaupun umur Bapak sudah 61, Bapak akan pensiun. Tapi boleh-boleh Bapak tetap diamnya WA Bapak. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Gimana Eko sekarang? Eko di Jakarta Pak, ini ada lobby Pak. Dia orang lucu, ya kan? Orang biasa ya. Nah gini loh. Tapi gajinya sekarang 100 juta per bulan. Mudah-mudahan kamu lebih dari 100 juta. Nah, mantap itu didoakan. Nah, sudah itu orang yang karakter negatif ini suka berbohong. Hati-hati yang berbohong. Surat berapa tuh? Surat 45 ayat 7. Jadi, silakan baca. Bapak minta yang membacanya Syainullah Anugrah. Kan pendek ya surat itu. Nah, Al-Ghashiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli afwakin athim. Artinya celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, bagi banyak berdosa. Celakalah orang yang punya banyak berdusta, jangan berbohong kan? Berdusta itu kan bohong loh. Asbab makanya lagi, siapa yang pernah meninggalkan sholat? Yang berbohong celaka lah dia. Apa saya bilang Al-Quran? Yang pernah merokok. Ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah. Terimalah tobatnya ya Allah. Ada yang merokok ya Allah. Dia merusak dirinya ya Allah. Sadarkan dia ya Allah sehingga dia sembuh. Amin. Nanti kita hidupkan film rokok supaya kamu ya kan bisa pahamlah dampaknya terhadap kesehatan. Janganlah kamu berbohong lagi, jujurlah. Siapa yang pernah melawan papanya? Ya Allah, ampunilah ya Allah. Sadarkan habis ini ya Allah. Semoga papanya panjang umur dan bisa berbakti ya Allah. Terasa papa ini setelah dia meninggal. Bapak tunjuk pernah juga ditampar oleh Pak Ayah Pak. Kau pernah? Makanya melawan kan? Ada pada orang ciputnya tampar kan? Mereka melawan kan? Allah Akbar. Yang melawan hati-hati. Untuk kamu jujur tadi, yang pernah median ayahnya sakit karena perangai anaknya. Pernah ayah kamu sakit? Nah, rupanya yang kemarin itu meninggal ya. Yang kedua, apa katanya? Ya Allah, dalam kesadarannya, ya Allah, dia nggak mau berbohong kan? Ya Allah, saya pernah menyakiti orang tua saya belum sempat minta maaf. Itu hebat tuh, diterima bapaknya. Makanya jujur jangan ya kan? Kalau orang tua jujur, tulis, minta ampun, bertobat ya kan? Jangan dilawan terus dia ya kan udah mati. Banyak kejadian-kejadian yang membuat anak menderita.